Waktu pun berlalu. Li Jian mengajak Zhong Ryong ke sebuah tempat, yaitu ke tempat penjual senjata. Akhirnya mereka pun sampai di tempat penjual senjata. Setahu Zhong Ryong, Li Jian pernah bilang bahwa Li Jian baru pertama kali datang ke Wuhan. Tapi anehnya Li Jian sudah tahu tentang tempat yang rahasia seperti ini. Setelah Li Jian memainkan sebuah senjata, Li Jian menanyakan sesuatu. Dia berkata, "Apakah hanya ini saja yang kau miliki?" Pak tua itu pun menjawab, "Aku mengerti. Kau pasti sedang mencari sesuatu yang berbeda. Karena kau adalah tamu khusus, jadi akan kutunjukkan barang yang layak." Pak tua itu menunjukkan belati giok beku kepada Li Jian. Tapi harganya sangat mahal. Pak tua itu menjualnya dengan harga 15.000. Lalu Li Jian berkata, "Apa yang akan kau berikan sebagai bonus jika kami membeli belati itu?" Pak tua itu pun setuju akan memberikan bonus. Lalu Li Jian berkata, "Bisakah aku memilih barang yang ada di sini saja sebagai bonusnya?" Dalam hati Pak tua itu berkata, seharusnya pemuda itu tahu bahwa barang-barang yang ada di sini memiliki kualitas yang biasa saja. Akhirnya Pak tua itu menyuruh Li Jian untuk memilih secara bebas barang yang ada di sini sebagai bonusnya. Tidak menunggu lama, Li Jian langsung menunjuk pada satu benda. Lalu Pak tua itu pun tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku mengetahui namamu wahai pemuda?" Li Jian pun langsung menyebutkan namanya. Pak tua itu terkejut karena dirinya baru mendengar nama itu. Padahal sebelumnya dirinya mengira bahwa pemuda itu adalah pemuda yang terkenal atau populer setidaknya. Pak tua itu berkata dalam hatinya, siapa sangka bocah asing itu mengetahui benda ini. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang tidak biasa? Ataukah mungkin memang dia yang tidak biasa? Jangan bilang, jika kedua pedang itu adalah... Lalu Pak tua itu berkata, sepertinya pemilik barang ini sudah muncul. Bisakah kita berjumpa lagi di lain waktu? Karena aku sudah mendapat bonusnya, maka ada kemungkinan untuk bertemu lagi. Ucap Li Jian. Singkatnya, Li Jian membeli belati itu dan membawa barang sebagai bonusnya. Lalu barang itu dia cuci terlebih dahulu di sebuah sungai. Sementara Zhong Ryong sendiri tidak habis pikir bahwa Li Jian menghabiskan uang banyak hanya demi sebuah belati dan bonus sarung tangan. Zhong Ryong juga mencurigai Li Jian karena Li Jian memiliki uang yang sangat banyak. Lalu Li Jian meminta Zhong Ryong untuk menjulurkan tangannya. Li Jian memberitahu dia bahwa sarung tangan ini akan membantu dalam hal seni bela diri. Li Jian juga tahu bahwa Zhong Ryong terhenti pada ranah 7 bintang dan tidak bisa naik lagi. Kemudian sarung tangan dengan motif transparan itu dipakaikan ke tangan Zhong Ryong. Lalu tiba-tiba, Zhong Ryong merasakan energi yang aneh. Sebuah energi alam yang tiba-tiba saja masuk ke dalam sarung tangannya. Lalu Li Jian berkata, sepertinya barang itu sudah menerima kamu dengan baik. Kau memang memiliki bakat. Jadi, Zhong Ryong memakai satu, dan satunya dipakai Li Jian. Pada telapak tangan mereka berdua terukir sesuatu. Dan Li Jian berkata, ini adalah Dewa Angin. Jika kita masing-masing memakai satu, maka sarung tangan ini akan bereaksi saat kita berdekatan. Tapi, energi dalam yang kau miliki masih kurang. Jadi itu belum bisa bekerja. Dan juga pemilik asli sarung tangan ini adalah Raja Petinju yang terkenal dengan julukan Dewa Angin. Jadi bisa dibilang ini merupakan harta karun yang sangat berharga. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa barang seperti ini ditaruh sembarangan oleh Pak Tua itu. Ada kemungkinan bahwa Pak Tua itu sengaja menunggu seseorang yang mengenali barang ini. Dengan sarung tangan itu kau bisa memblokir serangan energi pedang dengan tanganmu. Tapi karena energi dalam yang kau miliki masih kurang, maka efeknya akan melukai tanganmu. Meski begitu, tanganmu tidak akan sampai terpotong. Lalu Zhong Ryong bertanya kenapa Li Jian memperlakukannya dengan sangat baik. Li Jian membalas pertanyaan itu hanya dengan senyuman. Waktu berlalu hingga turnamen naga dan Phoenix tahap kedua dilaksanakan. Turnamen kali ini adalah seni langkah kaki. Peserta hanya perlu melewati papan batu itu dari titik awal hingga ke titik ujung sana. Peserta melangkahkan kakinya pada jejak kaki yang sudah ada. Pada ujian tahap kedua dan seterusnya, orang-orang yang akan memberikan nilai adalah mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan para peserta. Jadi, meski peserta itu berasal dari keluarga besar sekalipun, mereka tidak akan mendapatkan hak istimewa. Menurut Li Jian, ujian ini tidak akan mudah. Alasannya, karena setiap orang memiliki kebiasaannya masing-masing dalam seni bela dirinya. Apalagi dengan gerakan langkah kaki. Biasanya, langkah kaki terjadi di luar kesadaran.
Ritme langkah kaki bisa terganggu jika kita semakin fokus. Dan yang lebih penting adalah, ujian ini harus dilakukan oleh 2 orang secara bersamaan. Panitia secara bebas menyilahkan peserta untuk maju lebih dulu. Akhirnya, Im Hagi mengatakan bahwa dia akan maju duluan. Lalu Lee Ji-yeon berkata, dia memang pria yang pandai. Selalu ada nilai tersendiri maju dan jadi yang pertama. Tidak menunggu lama, Im Hagi dan Sima langsung berjalan di atas jejak langkah kaki yang sudah disiapkan. Meski pada awalnya Sima sedikit kesulitan mengikuti Im Hagi, tapi pada akhirnya mereka berhasil melewati ujian ini. Setelah itu, Lee Ji-yeon mengajak Jong Ryong pergi ke suatu tempat. Menurut Lee Ji-yeon, banyak dari peserta lain yang akan meniru seni langkah kaki yang digunakan oleh Im Hagi, dan mereka akan gagal. Ini adalah ujian untuk melihat apakah seseorang mengikuti langkah kaki uniknya sendiri, bukan meniru seni langkah kaki orang lain. Jadi tidak bisa hanya sekedar melewati rintangan itu sama persis dengan yang lain. Singkatnya, Lee Ji-yeon membawa Jong Ryong ke tempat sepi yang tidak ada orang sama sekali. Kemudian Lee Ji-yeon menyuruh Jong Ryong untuk menunjukkan teknik pedangnya, dan Lee Ji-yeon akan membenarkannya jika Jong Ryong salah saat menggunakan teknik itu. Lalu Jong Ryong berkata, apakah kamu benar-benar akan membenarkan teknik pedang jejak merahku? Jadi kamu bisa memahami esensi seni bela diriku hanya dengan sekali lihat. Sebenarnya kamu ini siapa? Apakah jangan-jangan kamu ini seseorang yang luar biasa? Lee Ji-yeon pun menjawab bahwa dirinya memiliki kemampuan yang sangat cukup untuk mengajari Jong Ryong. Jong Ryong memang tidak paham dengan ucapan Lee Ji-yeon, tapi menurutnya tidak ada salahnya untuk mencobanya. Tidak menunggu lama, Jong Ryong langsung menggunakan teknik pedangnya. Lalu Lee Ji-yeon menyuruhnya untuk memperlambat setengah nafas pada gerakan bagian ini. Jong Ryong pun mengikuti arahan itu. Dan hasilnya, Jong Ryong terkejut, karena dirinya hanya memperlambat setengah nafas saja. Tapi perubahannya sangat besar. Latihan kembali dilanjutkan. Menurut Jong Ryong, setiap ucapan dari Lee Ji-yeon bisa membawa perubahan yang sangat besar pada dirinya. Jong Ryong bisa merasakan ada banyak perbedaan dari apa yang selama ini dirinya peragakan. Jong Ryong tidak habis pikir bahwa Lee Ji-yeon bisa tahu semuanya. Bahkan Lee Ji-yeon juga bisa membenarkan dirinya. Lalu Lee Ji-yeon berkata, sekarang, teknik pedang milikmu sudah naik ke tingkat 8 bintang. Pindah di lokasi lain. Muyong menunggu para tetua. Hingga tidak lama kemudian para tetua itu muncul. Muyong menemui mereka dan dia berkata, Tuan muda telah mengikuti turnamen naga dan Phoenix. Mari saya antar kalian ke tempat aula kompetisinya. Lalu Hwayong berkata, setelah aku lihat-lihat, kau terlihat semakin tua karena tidak bercukur. Bahkan Nilisang juga berkata bahwa Muyong terlihat 5 tahun lebih tua. Kembali ke tempat kompetisi, Lee Ji-yeon dan Jong Ryong maju untuk menjadi peserta selanjutnya. Sebelum melaksanakan ujiannya, peserta lebih dulu memberikan perkenalan singkat. Orang-orang tertawa karena mereka belum pernah mendengar identitas Lee Ji-yeon. Setelah Lee Ji-yeon terus melatih Jong Ryong dengan waktu yang singkat, Jong Ryong kembali naik tingkatannya. Sekarang, teknik pedang jejak merahnya sudah berada pada tingkat 9 bintang. Akhirnya, Jong Ryong dan Lee Ji-yeon mulai melewati ujian seni langkah kaki. Lee Ji-yeon berkata, mudah bukan? Lalu Jong Ryong menjawab, ini terasa sangat mudah dan semuanya berkat dirimu. Aku sendiri sampai terkesan tubuhku bisa bergerak seperti ini. Rasanya menyenangkan seperti sedang menari. Lalu Lee Ji-yeon berkata, pikiran yang memahami prinsip-prinsipnya, kemudian tubuh menyalurkannya dalam sebuah tindakan. Itulah cara memahami esensi dari seni bela diri. Tidak terasa, Jong Ryong berhasil menyelesaikan ujian ini dengan sangat mudah. Lalu Jong Ryong berkata, aku sendiri tidak ingat tentang bagaimana cara kita untuk melewati ujian ini barusan. Akhirnya, mereka berdua dinyatakan lolos di ujian tahap kedua ini. Setelahnya, Lee Ji-yeon keluar dari area ujian untuk menemui para tetua. Lee Ji-yeon senang dan memanggilnya nenek. Tapi neneknya malah melukainya dan berkata, hentikan, kau membuatku malu, nanti orang-orang berpikir bahwa kau benar-benar cucu kandungku. Dasar bocah nakal. Apa yang ingin kau lakukan setelah membuat masalah besar seperti ini? Lee Ji-yeon pun menjawab bahwa dia ingin menguasai Jianghu. Tapi itu tidaklah mudah. Karena di dalam Jianghu ini, masih ada 9 perguruan besar, dan juga 4 keluarga besar. Tapi Lee Ji-yeon tidak terlalu memikirkan apa yang belum terjadi nanti ke depannya. Kemudian Lee Ji-yeon menyuruh Muyong untuk mengawal para tetua.
Sementara Legion, dia akan bergerak untuk menangkap seseorang, tapi dia tidak sendiri, melainkan mengajak Jongryong. Jongryong merasa ketakutan saat Legion mengajaknya untuk menyeberangi jembatan itu. Lalu Legion berkata, "Kau akan rugi jika tidak ikut, karena si bodoh yang akan kutemui ini masih ada hubungannya dengan dirimu. Lalu anggap saja jembatan ini seperti jalanan biasa." Pikiran ketakutan yang keterlaluan itulah yang membedakan antara expert dan pemula. Jadi tidak ada salahnya untuk mencobanya kan? Singkatnya, Jongryong memberanikan diri untuk menyeberangi jembatan itu. Lalu Legion berkata, "Tapi aku lupa memberitahu sesuatu. Sering ada angin besar yang berhembus di sini. Jadi berhati-hatilah." Dan itu benar, tiba-tiba saja ada angin besar lewat dan menghempaskan Jongryong ke atas. Lalu Legion memberi arahan agar Jongryong tetap tenang dan mengontrol pikirannya. Tapi pada akhirnya, Jongryong tetap terhempas dan akan jatuh ke dalam jurang. Tapi Legion tidak membiarkan Jongryong begitu saja. Dia langsung menggunakan salah satu kemampuannya untuk menyelamatkan Jongryong, sehingga Jongryong kembali turun di atas jembatan itu. "Aku hampir saja mati," ucap Jongryong dalam benaknya sambil melihat ke arah bawah jurang. Lalu Legion berkata, "Saat pertama kali aku bertemu denganmu, jantungku serasa berhenti untuk berdetak. Ayo kesinilah karena aku menyukaimu." Jongryong langsung terdiam karena dia tidak menyangka bahwa Legion akan mengatakan hal itu. Jongryong merasa bahwa dirinya sangat buruk dalam hal percintaan. Sambil berjalan menyusuri jembatan itu, Jongryong terus berpikir bahwa ini seperti mimpi, di mana seorang pria mengatakan itu secara langsung di depannya. Legion pun senang, karena pada intinya, Jongryong sudah berhasil melewati jembatan ini. Jongryong merasa kesal karena dia baru sadar bahwa ucapan Legion barusan adalah untuk mengalihkan perhatiannya agar dirinya bisa melewati jembatan itu. Lalu tiba-tiba, ada suara misterius. Orang itu berkata, "Siapa orang yang sudah berani melayangkan pukulan di tanah keramat ini?" Jongryong pun langsung terkejut, dan dia segera meminta maaf kepada orang itu. Tapi orang itu sadar bahwa ada orang yang berbahaya yang datang bersama wanita itu. Akhirnya orang itu beralasan akan segera pergi dan tidak akan mengganggu muda-mudi yang sedang pacaran. Lalu Legion berkata, "Penyamaranmu sangat luar biasa, tapi kau tidak akan pernah bisa menipu mataku." Singkatnya, mereka bertiga masuk ke dalam suatu ruangan, dan orang itu mulai membuka wajah palsunya. Lalu Jongryong bertanya, "Dia itu siapa?" Legion pun menjawab, "Dia itu penipu, penyihir, pencuri. Intinya dia memiliki 8 kemampuan yang tidak ada gunanya." Pria ini memiliki julukan sebagai pria pemilik kemampuan aneh yang tidak terbatas. Lalu Legion kembali berkata, "Pria ini adalah muridku. Dia kalah taruhan denganku. Dan yang kalah harus mengakui yang menang sebagai gurunya. Yang pertama dia kalah taruhan pada permainan Weiqi. Lalu permainan-permainan tipuan yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan berduel." Jongryong tidak menyangka bahwa Legion bisa mengalahkan orang itu dalam segala bidang. Lalu Legion meminta orang ini untuk membantunya menyembuhkan seseorang. Karena Legion tahu bahwa orang ini juga memiliki kemampuan sebagai seorang tabib yang cukup baik. Lalu orang itu menjawab, "Apa kau pikir aku sebaik itu? Ada banyak sekali orang kaya yang ada di luar sana yang mati begitu saja. Itu karena aku tidak bisa mengatasi penyakit mereka." Kemudian Legion berkata, "Jika kau bisa menyembuhkan orang yang aku minta, maka taruhan kita yang di masa lalu akan kuanggap selesai dan tidak pernah ada." Akhirnya pria itu langsung berdiri dan berkata, "Baiklah, sudah saatnya aku memutus hubungan sialan ini denganmu untuk selamanya. Jadi ayo berangkat sekarang juga." Singkatnya mereka sampai di kediaman keluarga pedang keadilan, yaitu keluarganya Jongryong. Jongryong sendiri terkejut karena ternyata orang sakit yang Legion maksud sebelumnya adalah Juryun, adik perempuannya. Tidak menunggu lama, pria itu langsung memeriksa keadaannya Juryun. Waktu berlalu hingga beberapa menit. Legion bertanya, "Bagaimana keadaannya, Tuan?" Dalam benak pria ini berkata, "Setidaknya bocah itu bersikap hormat jika di depan orang lain." Lalu pria ini memberitahu bahwa Juryun terkena racun dari seekor lebah. Dan lebah itu adalah lebah yang sangat jarang ditemui. Mereka disebut sebagai lebah darah. Pria ini bersedia menuliskan resep obatnya agar Juryun segera pulih dan sembuh dari penyakitnya. Menurutnya Juryun bisa sembuh total dalam waktu 1 tahun.
Karena merasa senang, ayahnya Jongryong sampai bersujud dan berterima kasih kepada pria ini. Karena selama ini, keluarga ini berpikiran bahwa penyakit Juryun mustahil untuk disembuhkan. Ibunya Jongryong berterima kasih kepada Lee Ji-yeon karena sudah membawa pria kemampuan aneh yang tidak terbatas itu untuk mengobati Juryun. Tapi Lee Ji-yeon berkata bahwa semua ini juga berkat Jongryong yang rela mempertaruhkan nyawanya sebelumnya. Setelah menulis resep obatnya, pria itu langsung pamit pergi. Dan Lee Ji-yeon menepati janjinya. Dia langsung menghormati pria itu dan membolehkannya pergi dengan bebas. Lalu pria itu berkata, "Kau adalah pria yang tanpa basa-basi. Aku senang bisa mengenalmu. Tapi, alasan yang sebenarnya kau mencariku bukanlah karena masalah ini kan?" Lee Ji-yeon pun menjawab, "Kau benar, awalnya aku ingin kekuatanmu itu bisa membantuku untuk menguasai Jianghu. Namun nyawa gadis itu juga sama berharganya." Kemudian pria itu berkata, "Aku masih ingat dengan sangat jelas. Dulu saat kau masih bocah gila, kau pernah memberitahu aku bahwa kau memiliki mimpi untuk membuat Jianghu ini menjadi lebih hebat. Saat itu, aku hanya menganggap ucapanmu sebagai ucapan yang tidak masuk akal, yang hanya keluar dari mulut bocah kecil. Tapi sekarang kau sudah tumbuh dewasa. Jadi apakah mimpimu waktu itu masih sama?" Lee Ji-yeon pun menjawab bahwa mimpinya tetap sama. Lalu pria itu berkata, "Jika memang begitu, maka tunjukkan padaku. Tunjukkan Jianghu yang kau impi-impikan itu dan aku akan membantumu." Lee Ji-yeon menjawab, "Kau harus mempertaruhkan nyawamu jika kau mau seperti itu. Jadi apa kau yakin dengan ucapanmu sebelumnya?" Pria itu menjawab bahwa dia sangat yakin. Lalu Lee Ji-yeon kembali berkata, "Bahkan jika nantinya kau akan memanggilku dengan sebutan Tuan Muda." Pria itu pun menjawab, "Itu lebih baik daripada harus memanggilmu dengan sebutan guru. Aku juga penasaran dengan apa yang akan kau lakukan ke depannya nanti." Waktu pun berlalu hingga tiba waktunya di mana ujian tahap ketiga akan dilaksanakan. Ujian ini dilaksanakan di suatu pulau kecil di tengah danau bagian timur. Tidak jauh dari Lee Ji-yeon terdengar suara keributan. Keributan itu berasal dari Tuan Muda yang Imyung. Dia protes karena menjalani ujian di pulau kecil tanpa ada pengawalnya. Menurut Yang Imyung, kakeknya yang merupakan ketua dari Aliansi Puncak Selatan, tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi orang itu menjawab bahwa para expert dari keluarga Surga Utara ada di seluruh pulau ini untuk menjaga keamanan peserta. Lalu, Lee Ji-yeon memberi saran agar Jongryong tetap waspada dan tidak boleh lengah. Menurut Lee Ji-yeon, di Jianghu ini jika seseorang lengah walau hanya sekejap saja, maka itu sama artinya dengan kematian. Sin pindah di sebuah perahu yang besar. 15 menit lagi, perahu ini akan tiba di pulau tempat peserta yang sedang melaksanakan ujian. Dan pria itu adalah pemimpin yang ada di perahu ini. Dia adalah Lysiros sang iblis bejat. Kemudian pengawas ujian bernama Yomchung muncul dan memberitahu jika peserta bisa mengamankan bendera itu, maka peserta itu akan dianggap lolos pada ujian tahap ketiga ini. Yomchung menjelaskan bahwa peserta tidak perlu bertarung untuk bisa mendapatkan bendera itu. Semua peserta akan masuk melalui pintu kiri. Pada pintu kiri akan ada jalan yang mengelilingi pulau ini, dan jalan itu akan berakhir di pintu sebelah kanan. 4 pasangan paling cepat yang bisa sampai pada pintu kanan akan mendapatkan bendera itu. Yomchung kembali memberikan arahan bahwa peserta tidak bisa hanya mengandalkan gerakan yang cepat. Karena di pulau ini, sudah dipasang beberapa jebakan mekanik. Pengawas itu juga berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Apa kalian bisa melihat ini? Anak panah yang kita gunakan terbuat dari kayu, dan memiliki ujung yang tumpul. Kami menggunakan perangkap yang seperti ini, tidak menggunakan anak panah asli. Jika kalian terjebak dan tidak bisa keluar, kalian bisa memanggil instruktur terdekat. Kami sudah menyebar para instruktur untuk berjaga agar ujian ini berjalan lancar." Baiklah, itu saja. Semoga semuanya berjalan lancar. Semangat! Ujian pun langsung dimulai. Lee Ji-yeon dan Jongryong mulai bergerak. Lalu Jongryong berkata, "Rasa-rasanya aku tidak melihat orang sama sekali di sini." Lee Ji-yeon pun menjawab, "Memilih jalan yang belum dilalui orang lain memiliki arti yang besar." Tapi, Lee Ji-yeon juga merasa bahwa dia tidak merasakan hawa keberadaan siapapun di sekitar sini. Padahal pengawas sebelumnya bilang bahwa instruktur tersebar di pulau ini. Jongryong mulai merasa cemas. Dia mengalihkan ketakutannya dengan berkata, "Itu pasti hanya kekhawatiranmu saja kan?
Kau jangan membuatku takut. Sebaiknya kita segera bergegas. Sesaat setelah Jongryong melangkah maju, ada anak panah yang mengincarnya. Dengan sigap Jongryong menghancurkan anak panah itu. Begitu juga dengan Li Jion. Dia berhasil menangkap salah satu anak panah dengan tangan kosong. Li Jion mulai merasa ada sesuatu yang ganjal. Ada yang aneh dengan jebakannya. Pertama, kecepatan anak panah itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, ujung anak panahnya terbuat dari besi, bukan dari kayu seperti yang dikatakan oleh pengawas sebelumnya. Sesaat setelahnya, mereka berdua mendengar suara teriakan. Dengan cepat, Li Jion dan Jongryong langsung menuju ke arah lokasi teriakan. Di waktu yang bersamaan tapi beda lokasi, para instruktur ujian melihat sebuah kapal yang mencurigakan. Tidak lama setelahnya, dua instruktur itu melihat sesuatu yang keluar dari kapal. Ternyata, sesuatu itu adalah instruktur lain yang sudah terbunuh. Lalu Lysiros muncul dan berkata, "Aku sudah mengirim bawahanku untuk menghabisi kalian semua. Tapi siapa sangka, ternyata masih ada orang yang berkeliaran." Instruktur Yon menyuruh instruktur Yin agar segera melapor kepada pengawas ujian. Tapi Lysiros langsung menghabisi instruktur Yin dalam sekejap. Instruktur Yon tidak terima dan langsung melancarkan serangan balasan. Tapi pada akhirnya, dia terbunuh di tangan Lysiros. Pindah di lokasi Li Jion di mana dia hampir sampai di lokasi teriakan. Dan ternyata, teriakan itu berasal dari peserta lain. Salah satu peserta terbunuh setelah terkena jebakan yang dipasang. Peserta lain mulai merasa panik. Mereka berteriak untuk memanggil instruktur. Tapi teriakan mereka sia-sia, karena tidak ada satupun instruktur yang datang. Lalu Jongryong berkata, "Ada sesuatu yang janggal di sini. Kita harus segera kembali." Li Jion pun menjawab, "Kita tidak bisa putar arah untuk kembali, karena pulau ini sudah menjadi perangkap besar bagi kita. Jika ada seseorang yang sengaja melakukan ini, mereka sudah pasti mengantisipasinya untuk berjaga-jaga jika peserta akan putar balik dan kembali. Ada kemungkinan, mereka sudah memasang jebakan yang lebih mematikan ketika kita putar balik untuk kembali. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain tetap berjalan maju." Lalu Jongryong bertanya, "Apakah ada cara untuk menghancurkan jebakan itu?" Li Jion pun menjawab, "Selalu ada cara untuk menghancurkan jebakan dan alat mekanik seperti itu. Karena bagaimanapun juga, jebakan itu tetaplah buatan manusia. Meski begitu, tetap akan sulit untuk bisa menghancurkan dan membongkar jebakan itu." Di sisi yang lain, Biohua terus mendengarkan pembicaraan Li Jion dengan Jongryong. Menurutnya, Li Jion itu adalah pria yang terlalu banyak omong kosong. Tapi, Li Jion masih lebih baik ketimbang pasangannya yaitu Yang Sochang. Singkatnya, mereka semua bergerak maju. Mereka juga bertemu dengan peserta lain yang berhasil selamat di titik ini. Lalu Jongryong berkata, "Semua persimpangan jalan sudah menyatu di titik ini. Sampai detik ini, mereka belum bertemu dengan jebakan. Tapi setelahnya, sebuah jebakan area luas, tiba-tiba saja aktif. Dan semua peserta berada dalam wilayah jebakan." Li Jion memberitahu Jongryong, "Ini adalah jebakan rawa neraka yang sudah dicampur dengan pasir isolator. Disebut seperti itu, karena pasirnya bisa memutus koneksi. Pasir ini bisa memblokir energi internal dan menghisap tubuh seseorang jika orang itu terlalu banyak bergerak. Bahkan Li Jion sendiri juga tidak bisa mengumpulkan energi internalnya di tempat ini. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ini masih belum berakhir. Masih ada kejutan yang lainnya. Dari dalam pasir, tepatnya di bagian tengah, muncul alat besar yang dilengkapi dengan bilah yang tajam. Lalu, bilah itu bergerak ke bawah seolah-olah meluncur dengan bebas. Tapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Bilah itu naik kembali dan mengarah ke arah acak. Arahnya itu, berhenti tepat di atas seseorang yang berada di depan Jang Injol. Lalu orang itu menarik bajunya Jang Injol dan berkata, "Tuan muda, tolong tarik aku. Tolong selamatkan aku." Karena merasa panik, Jang Injol marah dan menyuruh orang itu untuk melepaskan tarikannya. Di saat yang sama, bilah besar itu mulai meluncur ke bawah. Jang Injol pun refleks memotong tangan orang itu agar dirinya tidak ikut tertarik. Hingga pada akhirnya, orang itu mati terkena bilah besar yang tajam, dan tangannya putus setelah terkena pedangnya Jang Injol. Lalu, Jang Injol menoleh ke arah Im Hagi. Sambil panik, Jang Injol berkata, "Tuan muda, ini hanya kecelakaan.
Aku tidak sengaja. Lalu Im Hagi menjawab, itu memang keputusan yang benar. Akhirnya, Jang Injol tertawa dan berpikir bahwa keputusan dirinya sudah benar. Jadi Jang Injol sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Menurut Li Jion, sebenarnya memiliki hati yang bisa menyesali hal seperti itu saja sudah cukup mengesankan. Tapi, dunia ini sudah tidak memiliki itu lagi. Seseorang akan cepat mati jika memiliki pemikiran seperti itu. Mesin itu mulai bergerak lagi. Tapi entah kenapa, Jong Ryong merasa tenang jika bersama Li Jion. Lalu Jong Ryong menoleh ke arah Li Jion untuk mencari jalan keluarnya. Tapi, tiba-tiba saja Li Jion menghilang. Di saat yang sama, bilah itu berhenti tepat di atas Jong Ryong. Tidak menunggu lama, bilah itu pun meluncur ke bawah. Di saat yang sama, Jong Ryong tertarik masuk ke dalam pasir. Jong Ryong merasa ada sesuatu yang seakan-akan menarik tubuhnya. Dia masuk ke dalam pasir hingga beberapa meter. Lalu, di dasar pasir ini terdapat air. Saat masuk ke dalam air inilah, Jong Ryong bisa kembali merasakan energi internalnya. Meski itu tidak banyak. Barulah setelah itu, Jong Ryong bisa melihat bahwa sesuatu yang menariknya tadi adalah Li Jion.